Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Yang A, metode pendidikan dalam mengatasi perkembangan bahasa anak usia dini. Guru dalam mengembangkan bahasa menggunakan metode tanya jawab. Menurut buku Didaktik Metodik Umum di RA atau TK adalah suatu metode dalam pengembangan bahasa yang dapat memberikan rangsangan agar anak aktif untuk berpikir melalui pertanyaan-pertanyaan guru. Anak akan berusaha untuk memahaminya dan menemukan jawabannya. Tujuan dari metode ini adalah 1. Melatih keberanian untuk mengajukan pendapatnya. 2. Melatih keberanian untuk bertanya terhadap apa yang tidak dipahaminya. Yang ketiga, mengembangkan kosakata anak. Yang keempat, melatih anak untuk menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, melatih anak untuk mendengarkan atau menyimak pertanyaan maupun jawaban dari orang lain. Ada juga B, kemampuan anak dalam menanggapi proses pembelajaran. Aktivitas guru yang dilakukan dalam mengembangkan bahasa adalah guru menggunakan media yang menarik, yaitu seperti papan tulis, buku bergambar, spidol, dan LKS tentang bahasa. Guru menuliskan abjad, kapital, dan biasa dari huruf A sampai Z. Lalu, guru mengucapkan huruf A sampai huruf M. Kemudian guru menuliskan di papan tulis agar dicontoh dengan anak-anak. Lalu, guru bertanya pada anak-anak kata yang diawali huruf M. Kemudian, guru menyuruh anak menuliskan secara mandiri di buku tulis. Sedangkan pada buku LKS terdapat gambar umbi-umbian, lalu anak disuruh menarik garis yang sama dari gambar umbi-umbian tersebut. Di sini anak ketika ditanya oleh guru gambar apa yang ada di papan, siswa mampu menyebutkan dan ada juga beberapa anak yang kurang memahami apa yang disampaikan guru. Namun di sisi lain ada baiknya guru menggunakan media yang lebih menarik lagi. Misalnya ada objek benda langsung agar anak tahu dan mudah memahami apa yang disampaikan. C. Strategi meningkatkan metode pembelajaran terhadap anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran multisensori. Pembelajaran multisensori yaitu menggunakan berbagai jenis rangsangan sensori seperti visual, auditori, dan kinestetik dalam pembelajaran anak usia dini. Pendekatan ini dapat membantu memperkuat koneksi otak dan memfasilitasi pemahaman konsep secara menyeluruh. Yang kedua, pembelajaran berbasis mainan. Pembelajaran berbasis mainan yaitu menggunakan mainan dan permainan dalam proses pembelajaran anak usia dini, dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Mainan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperkena mendorong kolaborasi dan interaksi antar anak dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif yaitu kegiatan kelompok dan kerjasama dapat membantu anak membangun keterampilan sosial, komunikasi, dan kerjasama sejak dini. D. Permasalahan hasil observasi dalam metode tanya jawab perkembangan bahasa anak usia dini di RA Al-Ihsan. Dalam pendidikan anak usia dini, metode tanya jawab ialah metode yang tidak asing lagi bagi seorang pendidik yang berbentuk pertanyaan yang sederhana yang harus dijawab oleh setiap siswa-siswi, dan metode ini akan merangsang minat dan motivasi anak dalam belajar. Dalam proses mengajar tentunya banyak sekali kendalanya dalam metode tanya jawab seperti keterbatasan penyebutan dalam bahasa. Dalam penyebutan bahasa anak, tentu ada beberapa kata yang mungkin anak tidak fasih dalam pengucapannya, sehingga anak menjadi anak yang berbahasanya kurang sempurna, dan perkembangan bahasa awal dapat dihasilkan dari beberapa sebab seperti kelainan perkembangan genetik ataupun saraf, lingkungan rumah atau interaksi sosial yang kurang,
masalah lidah dan langit-langit mulut, gangguan pendengaran, dan bentuk mulut yang tidak sempurna. Dalam perkembangan bahasa anak, kita mempunyai beberapa cara untuk mengatasinya sehingga anak bisa menyempurnakan lingkungannya, seperti ajak anak berinteraksi. Nah, memasuki usia 1 tahun, anak sebenarnya memahami banyak kata, hanya saja mereka belum mengucapkannya dengan fasih. Itu sebabnya perhatikan gerak-gerik anak untuk membantu kemampuan berbahasanya. Yang kedua, konsentrasi yang pendek atau kurangnya kefokusan anak dalam metode tanya jawab. Dalam proses belajar, banyak sekali gangguannya, terlebih lagi tidak fokusnya dalam belajar. Anak yang mempunyai gangguan interaksi atau ketidakfokusan tersebut, ada beberapa cara mengatasi anak dalam berkonsentrasi dan berfokus dalam belajar, yaitu dengan beri makanan bergizi seimbang. Orang tua pastinya harus teliti dalam mengkonsumsi makanan anak dan terus memastikan bahwa kebutuhan nutrisinya seimbang. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan makanan yang kaya gizi dan tinggi omega 3 seperti telur, ikan, salmon, dan juga daging. Jadi, sebagai pendidik kita harus mengetahui lemahnya anak di bidang apa, dan sebagai pendidik juga harus meluruskan setiap omongan anak di lingkungan sekolah agar anak mampu menangkap beberapa kata dengan baik dan benar, sehingga menjadikan anak terbiasa dalam berbahasa dengan orang lain.